Halo semuanya, selamat datang di video presentasi kami. Kami dari kelompok 12 akan memaparkan materi untuk mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Adapun judul presentasi kami yaitu Keamanan Informasi dan Perlindungan Data. Dalam pembahasan ini, kami akan menjelaskan pentingnya menjaga keamanan informasi serta bagaimana upaya perlindungan data dilakukan agar terhindar dari risiko kebocoran dan penyalahgunaan. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama itu saya sendiri, Jenia Silitonga, kemudian ada Mawar Agustina, dan Stella Triuni Purba. Semateri kami terdiri dari yang pertama ada keamanan informasi dan perlindungan data. Kemudian yang kedua, konsep dasar keamanan informasi. Yang ketiga, ancaman terhadap perlindungan informasi. Yang keempat, strategi perlindungan data. Dan yang terakhir, regulasi dan kepatuhan. Baik, materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Mawar Agustina. Baik, materi yang pertama yaitu keamanan informasi dan perlindungan data. Nah, informasi ini merupakan salah satu aset paling berharga dalam sebuah organisasi. Proses pengelolaan, penyimpanan, dan distribusi informasi harus dilakukan secara hati-hati agar terhindar dari ancaman yang dapat merugikan perusahaan. Keamanan informasi itu sendiri adalah upaya sistematis untuk menjaga informasi dari berbagai ancaman, baik yang berasal dari kesalahan manusia, kegagalan sistem, maupun serangan cyber. Dalam konteks ini, keamanan sistem informasi tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan teknis, tetapi juga sebagai bagian integral dari strategi bisnis. Nah, perlindungan data adalah rangkaian prinsip, kebijakan, dan tindakan yang bertujuan untuk melindungi data maupun data penting organisasi dari penyalahgunaan dan kebocoran. Nah, keamanan sistem informasi ini mencakup 3 elemen utama, yaitu yang pertama ada kerahasiaan. Kerahasiaan memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Kemudian yang kedua ada integritas, yang menjamin keaslian dan keakuratan data agar tidak dimodifikasi tanpa izin. Nah, yang ketiga itu ketersediaan, yang mana ini memastikan bahwa informasi dapat diakses kapanpun dibutuhkan oleh pengguna yang sah. Selanjutnya kita masuk ke konsep dasar keamanan informasi. Keamanan informasi merupakan serangkaian upaya yang dilakukan untuk melindungi aset informasi dari ancaman yang dapat merugikan, baik secara finansial, operasional, maupun reputasi. Nah, keamanan informasi ini tidak hanya bertujuan untuk menghindari serangan eksternal, tetapi juga mencakup ancaman internal. Oleh karena itu, manajemen keamanan informasi harus menuntut penerapan strategi yang menyeluruh, mulai dari kebijakan, teknologi, prosedur, hingga aspek budaya organisasi. Keamanan informasi dapat dikategorikan ke dalam beberapa aspek utama. Yang pertama itu keamanan jaringan atau network security. Nah, ini berfokus pada perlindungan infrastruktur jaringan dari akses tidak sah dan serangan cyber. Jadi, keamanan jaringan itu memastikan data yang dikirimkan antar perangkat atau server tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Kemudian, yang kedua itu ada keamanan komunikasi atau communication security. Nah, ini berkaitan dengan perlindungan pesan atau data yang sedang ditransmisikan. Upaya yang dilakukan itu termasuk enkripsi seperti tanda tangan digital dan autentikasi identitas untuk memastikan bahwa komunikasi tidak dapat disadap ataupun dimanipulasi. Kemudian yang ketiga ada keamanan operasional atau operational security. Nah, ini menekankan pada pengendalian internal berupa kebijakan, prosedur, dan mekanisme kerja yang sesuai dengan standar. Contohnya, pengaturan hak akses, audit sistem secara berkala, serta pelatihan keamanan bagi karyawan. Yang keempat, ada keamanan pribadi atau personal security. Nah, kalau ini berhubungan dengan perlindungan individu yang memiliki akses terhadap informasi, yang mana mencakup pemeriksaan latar belakang karyawan, penggunaan sistem autentifikasi ganda, serta edukasi tentang ancaman sosial seperti phishing dan social engineering.
yang kelima ada keamanan fisik atau physical security. Keamanan fisik melindungi hardware, server, pusat data, serta fasilitas perusahaan dari risiko pencurian dan vandalisme maupun bencana alam. Contohnya itu adalah penggunaan sistem pendingin yang supaya menjaga server itu tetap stabil, dan juga bisa menggunakan pemasangan CCTV dan akses dengan kartu identitas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk materi berikutnya yaitu ancaman terhadap perlindungan informasi. Dalam lingkungan digital yang semakin maju, ancaman terhadap keamanan informasi menjadi semakin kompleks. Ancaman-ancaman ini tidak hanya datang dari kelemahan teknis, tetapi juga dari aspek manusia dan sosial. Beberapa bentuk ancaman yang paling menonjol meliputi yang pertama, ransomware. Ransomware adalah jenis malware yang mendeskripsi atau mengunci akses pengguna ke file atau sistem mereka. Kemudian, pelaku meminta uang tebusan atau ransom agar akses tersebut dikembalikan. Sebuah artikel Ransom Threats menyebut bahwa ransomware modern, terutama versi crypto ransomware, mengenkripsi file tertentu pada sistem yang terinfeksi, dan korban harus membayar dalam bentuk metode pembayaran online agar memperoleh kunci deskripsi. Ransomware sangat merusak bukan hanya dari segi finansial, tetapi juga reputasi, operasi organisasi terganggu, dan kepercayaan publik menjadi terkikis. Pencegahan seperti backup rutin, segmentasi jaringan, patching sistem, dan pelatihan pengguna adalah bagian penting dari mitigasi. Yang kedua, malware. Malware atau malicious software adalah perangkat lunak yang berbahaya yang dirancang untuk merusak, mengganggu, mencuri, atau melakukan tindakan tak sah di sistem komputer. Malware bisa masuk ke sistem melalui lampiran email, unduhan dari situs tidak aman, drive eksternal, atau eksploitasi kerentanan perangkat lunak. Setelah masuk, malware dapat berjalan diam-diam atau silent, mengambil akses, melakukan spionage, atau membuka pintu bagi serangan lebih lanjut seperti ransomware. Yang ketiga itu ada phishing. Phishing adalah teknik manipulasi atau rekayasa komunikasi, biasanya via email atau pesan online, yang menyesatkan korban agar mengungkapkan informasi sensitif seperti kata sandi, nomor kartu kredit, atau detail akun. Pelaku berpura-pura menjadi entitas terpercaya seperti bank, layanan online, atau organisasi resmi. Yang berikutnya ada spoofing. Spoofing adalah teknik rekayasa di mana pelaku menyamar atau memalsukan identitas, alamat email, atau alamat IP, atau elemen identitas digital lainnya agar tampak seperti pihak lain. Tujuannya adalah menipu korban agar mempercayai komunikasi, mengklik link, atau membuka lampiran. Spoofing sering digunakan bersama phishing atau social engineering. Yang berikutnya adalah social engineering. Social engineering adalah teknik serangan yang memanfaatkan kelemahan manusia sebagai titik masuk utama, bukan kelemahan teknis pada sistem. Penyerang menggunakan manipulasi psikologis untuk mempengaruhi korban agar memberikan informasi rahasia, membuka akses ke sistem, atau melakukan tindakan tertentu yang merugikan dirinya atau organisasinya. Perbedaannya dengan serangan teknis seperti eksploitasi bug atau peretasan jaringan, social engineering berfokus pada menciptakan rasa percaya, ketakutan, atau rasa mendesak sehingga korban secara sukarela melakukan apa yang diinginkan penyerang. Misalnya, seorang penyerang bisa mengirim email yang terlihat seperti dari bank resmi, meminta korban memasukkan data login di situs palsu. Yang kemudian ada pencurian data, atau data theft dan data breach. Pencurian data terjadi ketika informasi pribadi atau sensitif diakses, disalin, atau diambil tanpa persetujuan baik oleh pihak internal maupun eksternal. Data breach bisa disebabkan oleh peretasan sistem, kebocoran melalui pihak ketiga, atau kelalaian keamanan.
Serangan ransom modern seringkali juga mencuri data selain menginskripsi data, sehingga korban berpotensi kehilangan data rahasia sekaligus menghadapi tuntutan publikasi data jika tebusan tidak dibayar. Dampak kebocoran data meliputi hilangnya privasi individu, kerugian finansial, reputasi tercederai, dan potensi legitimasi atau sanksi regulasi jika pelanggaran melibatkan data pribadi atau regulasi perlindungan data. Yang berikutnya, yang terakhir yaitu man in the middle. Man in the middle adalah jenis serangan jaringan di mana pelaku menyisipkan diri ke jalur komunikasi antara dua pihak yang saling bertukar data, tanpa diketahui oleh kedua pihak. Dengan demikian, pelaku bisa mencegat, mengubah, atau mencuri data yang dikirim seperti kredensial, pesan, atau informasi rahasia lainnya. Misalnya, ketika pengguna terhubung ke jaringan Wi-Fi publik yang tidak aman, pelaku bisa memasang perangkat atau software agar lalu lintas data dari korban melewati sistemnya, sehingga data yang diinskripsi atau yang dikirim aman bisa dibaca atau manipulasi oleh pelaku. Serangan ini sangat berbahaya karena korban seringkali tidak menyadari bahwa koneksi mereka telah disusupi. Sekian presentasi dari saya. Baik, materi selanjutnya yaitu strategi perlindungan data. Strategi ini penting karena setiap organisasi pasti memiliki data yang sifatnya sensitif, mulai dari data karyawan, data pelanggan, hingga informasi bisnis. Nah, kalau data ini sampai bocor, risikonya bukan hanya kerugian finansial, tapi juga hilangnya kepercayaan publik. Nah, langkah pertama yang dapat dilakukan adalah audit data sensitif sebelum menerapkan kontrol perlindungan data. Audit ini berarti kita menelusuri dulu sumber data, jenis data, serta sistem penyimpanan yang digunakan. Jadi organisasi tahu dengan jelas data apa yang mereka punya, di mana data disimpan, dan mana saja yang paling rentan. Karena tanpa audit, perlindungan data akan bersifat asal-asalan karena tidak ada peta yang jelas mengenai kondisi data di organisasi. Kemudian langkah kedua yaitu klasifikasikan data ke dalam tingkat sensitivitas. Tidak semua data memiliki tingkat risiko yang sama. Misalnya, data umum seperti brosur mungkin tidak terlalu sensitif, tetapi data pelanggan dan laporan keuangan tentu sangat sensitif. Dari klasifikasi ini, kita bisa menilai perlindungan apa yang sudah ada, seberapa efektif perlindungan tersebut, dan mana yang harus diperbaiki. Seringkali masalahnya justru bukan karena kurangnya sistem, tapi ada sistem yang sudah ada, namun tidak digunakan secara konsisten. Kemudian langkah yang ketiga, menilai risiko internal dan eksternal. Risiko internal biasanya datang dari dalam. Misalnya, kesalahan konfigurasi TI, kemudian password yang lemah, atau manajemen akses pengguna yang buruk. Akibatnya, data tersebut bisa diakses oleh orang-orang yang tidak berwenang. Kemudian yang kedua, risiko eksternal berasal dari luar. Misalnya serangan phishing, malware. Nah, serangan-serangan ini biasanya bertujuan untuk mencuri data atau membuat sistem itu lumpuh. Nah, sehubungan dengan perlindungan data, strategi keamanan organisasi harus yang pertama, ambil tindakan untuk mencegah pelaku ancaman mengakses data sensitif. Maksudnya, organisasi harus punya mekanisme yang bisa memastikan hanya orang yang berwenang yang bisa masuk ke sistem atau mengakses data sensitif.
Caranya bisa dengan penggunaan password yang kuat, autentikasi ganda atau two-factor authentication, hingga kontrol akses berbasis peran atau role-based access control. Dengan begitu, walaupun ada orang dalam organisasi, mereka tidak otomatis bisa mengakses semua data, hanya yang sesuai kebutuhan pekerjaannya saja. Jadi tujuannya jelas, yaitu supaya data sensitif tidak jatuh ke tangan yang salah. Kemudian yang kedua, pastikan bahwa langkah-langkah keamanan tidak mengganggu produktivitas atau mencegah karyawan mengakses data kapan dan di mana mereka membutuhkannya. Kadang, ada organisasi yang membuat sistem keamanannya itu sangat ketat, sampai karyawannya itu merasa ribet atau malah jadi terhambat dalam bekerja. Nah, strategi yang benar adalah mencari keseimbangan. Jadi, keamanan harus kuat, tapi juga harus user-friendly. Misalnya itu dengan penggunaan single sign-on atau SSO. Itu bisa memudahkan karyawan itu masuk ke banyak aplikasi dengan satu akun saja, tapi tetap aman. Jadi keamanan tetap terjaga, tapi produktivitas juga tidak terganggu. Kemudian yang terakhir, kelola cadangan secara efektif untuk mencegah ransomware atau ancaman lainnya dan memastikan ketersediaan data yang konstan. Cadangan data itu penting untuk menghadapi ancaman seperti ransomware, yaitu serangan di mana data perusahaan dikunci dan dienkripsi oleh penyerang, lalu diminta tebusan agar bisa dibuka kembali. Nah, kalau organisasi tidak punya backup, mereka bisa lumpuh total. Nah, dengan adanya backup yang teratur dan aman, misalnya disimpan di cloud atau server terpisah, organisasi tetap bisa memulihkan data meskipun terjadi serangan. Nah, selain ransomware, backup itu juga membantu saat terjadi kerusakan sistem, bencana alam, ataupun human error. Jadi, 3 poin ini adalah bentuk nyata dari strategi perlindungan data. Tidak hanya sebatas teori, tapi benar-benar harus diterapkan di lapangan agar data tetap aman sekaligus mendukung kelancaran operasional. Kemudian, materi yang terakhir adalah regulasi dan kepatuhan. Setelah strategi perlindungan data, bagian berikutnya itu adalah regulasi dan kepatuhan. Kalau strategi tadi lebih banyak bicara teknis, maka regulasi dan kepatuhan itu lebih menekankan pada aturan yang wajib dipatuhi organisasi. Nah, kepatuhan ini tuh berfungsi agar organisasi tidak hanya aman secara teknis, tetapi juga memenuhi syarat hukum. Misalnya, di Indonesia ada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP yang mengatur hak-hak masyarakat atas data mereka. Jadi, organisasi bukan hanya menjaga data agar tidak bocor, tapi juga harus patuh terhadap aturan hukum yang berlaku. Nah, adapun 3 hal penting dalam kepatuhan data. Yang pertama ada pastikan keakuratan data. Organisasi harus memastikan bahwa data yang mereka miliki itu akurat. Selain itu, masyarakat juga perlu diberi edukasi tentang hak mereka atas data pribadi, sehingga organisasi bersikap lebih terbuka dan transparan. Kemudian yang kedua, cegah pelanggaran data dan akses ilegal ke informasi sensitif. Jadi, organisasi harus mencegah akses ilegal terhadap data sensitif. Misalnya nomor kartu kredit, data medis, atau informasi pribadi lainnya. Jika terjadi pelanggaran, dampaknya bukan hanya pada organisasi, tetapi juga bisa merugikan individu secara langsung. Nah, yang terakhir, pantau penyimpanan data. Setiap data itu memiliki siklus hidup. Artinya, data tidak bisa disimpan selamanya tanpa alasan. Jadi, organisasi harus tahu berapa lama data disimpan, bagaimana cara melindunginya, dan kapan data harus dimusnahkan jika sudah tidak relevan. Dengan adanya kepatuhan, organisasi bisa menjaga kepercayaan publik, mengurangi risiko hukum, dan sekaligus menunjukkan bahwa mereka itu serius dalam melindungi data. Baiklah, kesimpulan kami. Keamanan informasi menjadi landasan penting bagi keberlangsungan bisnis di era digital dengan menjaga kerahasiaan,
integritas, dan ketersediaan data sebagai aset strategis. Dengan ancaman yang semakin kompleks, tidak hanya berasal dari sisi teknis seperti malware dan ransomware, tetapi juga dari faktor manusia melalui phishing, social engineering, dan penyalahgunaan akses, sehingga diperlukan kewaspadaan berkelanjutan. Perlindungan data harus dilakukan secara menyeluruh dan berlapis melalui audit, penilaian risiko, kebijakan akses, hingga kontrol teknis seperti enskripsi, firewall, monitoring, dan backup data. Selain itu, kepatuhan terhadap regulasi dan standar perlindungan data menjadi kunci untuk meminimalkan risiko hukum, menjaga reputasi, sehingga meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik. Baiklah, sekian materi dari kelompok 12. Kami ucapkan terima kasih.